Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Octavia dengan NIM JN03042011035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Fadlur Rahman dengan NIM J0304201053. Kami dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 57 Sekolah Vokasi ITB University Akan mempresentasikan dan memperkenalkan hasil proyek akhir kami dengan judul membuat program antrian swab antigen dengan metode QUIWI. Selamat menyaksikan. Oke, di dalam codingan ini terdapat pertama adalah fungsi underscore init, di mana fungsi underscore init ini terdapat sebuah cetak-cetakan karakter di mana ada nama antriannya itu adalah antrian swab test, antrian nama rumah sakitnya, kemudian ada tagline ataupun kalimat singkat mengenai seperti tetaplah menjadi pelopor kesehatan. Kemudian selanjutnya terdapat input di mana input ini hanya bisa kita input dengan mengetik enter saja dan otomatis langsung kepada program berikutnya adalah os.system.cls di mana fungsinya adalah untuk meng-clear screen atau menghapus karakter yang telah ditampilkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya akan disertakan atau ditampilkan sebuah input untuk memasukkan jumlah antrian yang akan kita jalankan. Antrian ini adalah antrian jumlah maksimal, sehingga apabila misalkan N diisi dengan nilai 5, maka antrian hari ini ataupun antrian yang QUIWI ini dapat tampung adalah sebanyak 5 data. Kemudian di bawahnya juga terdapat semat seperti self.size sama dengan N, self.current-size sama dengan 0, self.name, dan self.nick. Untuk self.size ini adalah untuk merepresentasikan nilai dari N, sedangkan untuk self.name dan self.nick adalah untuk merepresentasikan sebuah data. Oke, kita lanjut ke dev menu. Seperti dengan namanya, dev menu ini berfungsi sebagai tampilan antarmuka ketika user menggunakan program. Dalam dev menu ini terdapat sebuah list dari huruf A sampai dengan D, yang masing-masing dari abjadnya merepresentasikan dari sebuah fungsi yang sudah diberikan masing-masing. Pada dev menu ini juga terdapat sebuah masukan dengan variabel pil yang berfungsi sebagai masukan abjad pada menu yang akan dieksekusi oleh user nantinya. Dan juga ketika telah dipilih abjadnya, maka program akan langsung diarahkan ke dalam pilihan self.pilih menu dalam kurung pil untuk melakukan sorting. Oke, lanjut kita ke dev is empty. Nah, pada dev is empty ini masih sama dengan seperti dev is full, dev deq, dev enq, dan dev visualisasi. Hanya saja kami di sini memodifikasi pada saat enq, yaitu menambahkan menjadi 2 data yang dapat dimasukkan, yaitu berupa nama dan nick. Kemudian codingan selanjutnya adalah dev is full, di mana dev is full ini akan merepresentasikan sebuah apabila QUIWI dalam keadaan full. Terdapat 2 keadaan di dalam fungsi dev is full ini, di mana apabila keadaan self.current_size sama dengan self size sendiri, maka akan dibalikkan sebuah nilai true. Apabila kondisinya else atau kondisi yang lainnya, kondisinya kosong, maka akan false. Oke, kita lanjut ke fungsi enquery. Enquery ini berfungsi untuk menambahkan suatu item baru pada suatu data antrian, yaitu berupa name dan nick. Yang selanjutnya adalah fungsi dev dequery, di mana fungsi dari dev QUIWI ini adalah untuk mengeluarkan data. Sebelumnya kita telah memasukkan data sebanyak 2 buah, yaitu nama dan juga NIK. Kemudian tentunya di bagian keluaran data pun terdapat 2 data yang harus dikeluarkan, yaitu data nama dan juga data NIK, di mana terdapat 2 variabel, yaitu variabel data keluar dengan variabel data keluar 1. Variabel data keluar 1 direpresentasikan untuk menghapus nama dengan self.name.pop, artinya mengeluarkan data nama. Sedangkan yang variabel satunya lagi, yaitu data keluar 1, direpresentasikan sebagai self.nick.pop, di mana fungsi ini adalah untuk fungsi menghapus nilai data nick. Selanjutnya di bawahnya juga terdapat self.current_size len self.name dan juga self.current_size len self.nick.
Kemudian apabila pengeluaran data telah sukses, maka akan ada pesan yaitu antrian selanjutnya atas nama yang data dikeluarkan dengan nick yang dikeluarkan tersebut. Kemudian ada pesan lagi yaitu dipersilahkan masuk ke dalam ruangan swab. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi visualisasi QUIWI, di mana apabila kita lihat fungsi dari visualisasi QUIWI ini tentunya sungguh sangat rumit apabila dilihat. Namun apabila dijelaskan secara singkat, tentunya fungsi ini intinya ya satu aja sih, yaitu adalah untuk memvisualisasikan ataupun melihat ataupun menampilkan data dari QUIWI ini. Tentunya data yang ditampilkan adalah nama dan juga nick, di mana terdapat jumlah posisi kosong untuk merepresentasikan self.size dikurangi dengan self.currentSize, dan juga print-printan ataupun seperti tab, spasi dan juga lainnya agar tabel ataupun visualisasi ini rapi. Oke, kita lanjut ke dev pilih menu. Nah, di sini fungsinya bertujuan untuk mensortir sebuah masukan yang telah diberikan oleh user. Nah, maksudnya adalah program ini nantinya secara otomatis akan mengetahui apa yang akan diinput oleh si user. Apabila inputan sesuai dengan yang ada atau terdaftar di suatu menu dan di kode program, maka selanjutnya program tersebut akan menampilkan atau mengeksekusi yang sesuai dengan yang diinput oleh si user. Namun, apabila user salah memasukkan sebuah perintah, maka akan terdapat pesan error yang diberikan oleh program secara otomatis dan akan diminta untuk menginput ulang. Fungsi selanjutnya adalah fungsi lihat data, di mana fungsi dari lihat data ini adalah untuk memanggil fungsi dari visualisasi QUIWI, di mana di dalam fungsi lihat data ini terdapat pesan di mana karakter pesan Anda berada pada menu menampilkan data dicetak dengan fungsi print. Di dalam fungsi lihat data ini terdapat tulisan QUIWI.visualisasi QUIWI self, yang artinya adalah dev fungsi lihat data ini akan memanggil fungsi visualisasi yang telah kita bentuk sebelumnya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi tambah data, di mana fungsi tambah data ini sebenarnya hanya untuk memanggil fungsi dari nQuery, di mana di fungsi tambah data ini terdapat cetakan karakter di mana memberitahu user bahwa user tersebut sedang berada di dalam antrian menu menambah data. Dan juga di fungsi tambah data ini terdapat dua keadaan, di mana apabila self is full ataupun QUery dalam keadaan penuh, maka akan mendapatkan pesan error di mana tulisannya adalah maaf saudara atau saudari tidak dapat ditambahkan karena batas antrian hari ini telah penuh. Namun apabila keadaannya QUery atau antrian masih kosong, maka dalam fungsi tambah data ini dapat menampung dua data, yaitu data nama dan juga data nick, di mana data nama dan data nick ini akan disalurkan ke dalam fungsi nQuery ataupun fungsi tambah data pada QUery. Oke, kita lanjut ke dev antrian selanjutnya. Nah, di sini sama seperti dev lihat data, dev antrian selanjutnya ini hanyalah sebagai fungsi untuk memanggil fungsi dequery dan juga untuk memberikan sebuah dua keadaan di mana apabila data masih kosong, maka akan diberikan sebuah tampilan informasi berupa pesan error. Oke, dilanjut dengan if dengan nama _name_ yang merupakan fungsi agar program yang kami jalankan ini tidak akan langsung keluar, dikarenakan kode program yang kami gunakan ini merupakan adaptasi dari kode program semester 1 yang merupakan proyek yang mengalami proses penyimpanan, namun tidak terjadi penyimpanan seperti penyimpanan pada format TXT. Kode ini kami dapatkan dari Google sehingga kami belum mengetahui dengan pasti akan fungsi selanjutnya. Nah, berikut ini adalah tampilan codingan secara keseluruhan, di mana terdapat dev menu, is empty, is full, nQuery, dequery, visualisasi, pilih menu, lihat data, tambah data, dan antrian selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengetesan codingan. Apabila kalian membuka menggunakan Genie, maka kalian bisa langsung mengklik sebuah tab icon di atas bertuliskan execute. Setelah kalian klik itu, maka kalian akan langsung ditampilkan ke halaman utama dari program yang kami buat, yaitu adalah tampilan judul dari program yang kami buat dengan nama rumah sakitnya. Kemudian apabila kita meng-enter program tersebut, maka selanjutnya adalah kita diarahkan ke tab nama kelompok. Tab nama kelompok ini adalah nama-nama yang membuat program ini, tentunya adalah nama-nama dari kelompok kita. Selanjutnya adalah membuat kapasitas dari menu yang ada,
atau antrian yang ada. Apabila antrian hari ini misalkan dimasukkan adalah 5, maka maksimal jumlah antrian hari ini adalah sebanyak 5 antrian. Selanjutnya, apabila kita telah memasukkan banyaknya maksimal antrian, maka tahap selanjutnya atau tampilan selanjutnya adalah tampilan dari menu program yang kami buat, di mana di dalam menu yang program kami buat terdapat sebanyak 4 menu, yaitu adalah melihat data antrian, menambah data, antrian keluar, dan keluar dari program. Dimana misalkan di sini kita visualisasikan masukkan A, maka yang tampilan keluar adalah tampilan dari visualisasi QIWI sendiri. Kemudian misalkan di sini kita ingin menambah data, maka kita bisa memilih menu bagian B, di mana kita dapat memasukkan nama peserta. Contohnya di sini kita memasukkan nama pesertanya Udin misalkan ya. Kemudian masukkan nik pesertanya sesuai dengan KTP tentunya. Kalian masukkan, dan apabila sudah maka tinggal di enter saja. Maka antrian nama Udin dengan nik sekian sudah dimasukkan ke dalam antrian atau program QIWI ini. Dan dapat kita konfirmasi dari melihat daftar menu atau bisa mengklik tombol A-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambah data baru lagi, misalkan untuk antrian kedua, dimana namanya bebas, bisa kalian visualisasikan untuk resma bebas aja. Kemudian nik, jangan lupa nik sesuai dengan KTP, maka antrian dengan nama dan nik tersebut sudah dimasukkan ke dalam antrian. Kemudian di sini tentunya bisa kita konfirmasi lagi dengan melihat menu, melihat daftar antrian atau visualisasi tadi dengan mengklik huruf A di menu. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa menambah lagi data, misalkan ini adalah data antrian ketiga, soalnya tadi kita masukkan 4 antrian. Misalkan di sini adalah nama baru lagi dengan nik yang baru lagi. Kemudian dengan mengklik enter, maka berikutnya adalah sudah terdaftar lagi tampilan barunya. Kemudian apabila kita lihat daftar barunya sudah ada lagi di bagian A atau bagian menu A atau visualisasi. Kemudian apabila kita klik C, maka data yang pertama atau yang tadi kita masukkan itu adalah Udin, itu sudah masukkan lagi ya ke dalam sudah dikeluarkan, maksudnya sudah dikeluarkan ke dalam visualisasi atau ke dalam antriannya. Jadi data Udin sudah tidak ada apabila kita mengecek dengan menggunakan lihat daftar atau visualisasi QIWI pada menu bagian A. Kemudian apabila data telah penuh, misalkan data antrian penuh dan kita ingin menambah data lagi, maka akan ada pesan error bahwa antrian sudah penuh. Solusi untuk menambah data baru lagi tentunya adalah dengan menghapus atau mengeluarkan data yang paling awal agar antrian dalam keadaan kosong kembali. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan kata maupun informasi dalam video yang kami buat ini. Sekian dari kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, subscribe,